Divisi teknis itu seperti apa nih Bu? Teknologi yang dipakai gitu untuk menunjang. Ya, jadi sebagai dasar tetap rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pilkada yang dilaksanakan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, dan di tingkat provinsi. Aplikasi yang masih dipakai atau masih berlangsung nih meskipun setelah tahapan pilkada itu selesai. KPU Kota Kediri pada pemilu dan pemilihan yang akan datang bisa menyajikan informasi kepada masyarakat secara terbuka, transparan, dan mudah diakses tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPU Kota Kediri, sarana edukasi, sosialisasi, dan informasi pemilu dan pemilihan. Bersama saya Naeli, kali ini kita akan mengulik tentang serba-serbi teknologi informasi pada masa Pilkada tahun 2024. Teman pemilih, tentu saja saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Adib Zaimatu Sofi atau biasa dipanggil akrab dengan Ibu Sofi. Beliau adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kota Kediri. Selamat pagi Bu Sofi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Mbak Nelly, Alhamdulillah sehat Mbak Nelly. Mbak Nelly sehat? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah sehat. Mungkin Ibu mau menyapa teman-teman pemilih di rumah? Selamat pagi teman-teman pemilih. Kami saat ini sedang podcast di KPU Kota Kediri. Mohon di-share and like ya. Wow, sudah ada permintaan untuk di-share dan like ya, dicatat di awal. Baik, Bu Sofi, mungkin di awal boleh dong di-share pengalamannya Bu Sofi menghadapi pilkada di Kota Kediri. Kalau nggak salah ini pertama kalinya ya Bu ya? Iya benar, iya benar Mbak Nelly. Mungkin bisa sedikit disampaikan nih pengalamannya menjadi penyelenggara pemilu, apalagi menjadi divisi teknis nih. Ini adalah memang pengalaman pertama saya selaku anggota KPU Kota Kediri. Memang sangat menyenangkan sekaligus menegangkan Mbak Nelly, karena ini adalah pengalaman pertama selaku divisi teknis penyelenggaraan. Saya sangat senang sekaligus bersyukur karena saya masih diberi kesempatan pada pilkada kemarin itu saya ikut andil sekaligus menoreh sejarah, karena ini adalah pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 secara serentak di seluruh Indonesia. Menegangkannya karena namanya kontestasi politik, pasti ada dinamikanya ya, baik itu antar calon, antar pemilih, perbedaan visi misi dan program pasti adalah dinamikanya. Gitu Mbak Nelly. Oh baik, ini pengalaman yang sangat berharga ya Bu Sofi ya, bagi betul. Bu Sofi. Kemudian pada pilkada sebenarnya bukan hanya pada saat pilkada 2024 saja ya Bu. KPU itu sudah dari awal sejak tahun 2018 sudah memperkenalkan teknologi informasi. Artinya banyak tahapan yang dilaksanakan selama pemilu dan pemilihan itu kita memakai teknologi informasi tentunya. Nah, kira-kira di divisi teknis itu seperti apa nih Bu teknologi yang dipakai gitu untuk menunjang terlaksananya tahapan pemilu dan pilkada? Untuk divisi teknis itu yang pertama adalah tahapan pencalonan, itu menggunakan aplikasi Silon, sistem informasi pencalonan. Ini alat bantu kami KPU dalam melakukan proses pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota. Dalam hal membantu apa? Membantu untuk proses digitalisasi dokumen pendaftaran atau untuk paperless. Jadi itu Mbak Nelly. KPU Kota Kediri pada pilkada kemarin tahun 2024 menerima pendaftaran calon baik dari jalur perseorangan maupun dari partai politik atau gabungan partai politik.
sesuai PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan. Pasal 6 ayat 2 ini disebutkan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilu atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan A. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung paling sedikit 10%. Itu di PKPU nomor 8. Untuk pendaftaran perseorangan kemarin ada, jadi calon itu mengunggah dukungan sebanyak minimal 10% jumlah DPT, yaitu 23397 yang tersebar di 3 kecamatan. Ini sesuai dengan keputusan KPU nomor 248 tahun 2024, itu diunduh di aplikasi Silon. Akan tetapi karena kemarin jumlah dukungannya itu masih kurang, jadi akhirnya tidak bisa ditindaklanjuti. Begitu juga dengan yang pendaftar dari partai politik atau gabungan partai politik di PKPU nomor 10 tahun 2024 tentang perubahan PKPU 8 tahun 2024 tentang pencalonan. Itu juga disebutkan bahwa partai politik, peserta pemilu atau gabungan partai politik pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Ini huruf angka 1. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut. Begitu juga dengan pendaftaran dari jalur partai politik atau gabungan partai politik. Hasil putusan MK nomor 60 kemarin setelah berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2024, di mana syarat pencalonan ini minimal harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara 10%. Untuk Kota Kediri 10%, total perolehan yaitu 18.090 suara. Ini sesuai keputusan KPU Kota Kediri nomor 366 tahun 2024. Di semua dokumen, syarat pencalonan dan syarat calon diunggah di aplikasi Silon. Selain diunggah, juga ada yang wajib dibawa secara hard copy waktu pendaftaran, apa saja yaitu B. Pencalonan atau biasa disebut dengan rekomendasi dari partai politik, terus model B. Persetujuan partai politik, serta surat keputusan kepengurusan partai politik. Itu Mbak Nelly. Oke, baik. Wow, panjang sekali. Ini saya yakin teman pemilih masih banyak pertanyaan ya. Saya wakili aja ya, soalnya kan nggak bisa ya tanya ya. Gini Bu Sofi, jadi Silon itu sangat membantu ya Bu ya, dalam proses pendaftaran. Misalnya kalau calon perseorangan nih Bu kan. Nggak mungkin ya mereka bawa lembar berlembar ribuan lembar ke KPU langsung. Jadi lebih mudah diunggah melalui aplikasi Silon dan proses verifikasinya justru akan lebih mudah juga. Begitu juga untuk calon yang dari partai politik atau gabungan partai politik, hanya syarat pencalonan saja yang dibawa ke KPU, sedangkan untuk syarat calonnya seperti KTP, kemudian ijazah, SKCK dan sebagainya cukup diunggah melalui aplikasi Silon. Jadi ini paperless gitu ya Bu ya. Boleh menambahkan Bu Sofi mungkin akan lebih mudah juga bagi penyelenggara dalam proses pendokumentasiannya. Jadi kita sudah punya soft copy-nya seperti itu ya Bu Sofi. Jadi kalau nanti seandainya
hilang atau rusak, mungkin ada bencana, ya kita tidak menghendaki ya, namanya manusia, kita kan hanya berencana, itu kita masih ada soft copy-nya, jadi nggak hilang gitu berkasnya itu. Baik Ibu Sofi. Untuk divisi teknis selain aplikasi Silon, Ya. ada apa lagi nih, Bu? Selain Silon itu ada SIKADK. SIKADK itu Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Ini untuk mengetahui dan transparansi kita bahwa SIKADK ini adalah ketika kampanye itu pasti ada dana yang masuk dan ada dana yang keluar. Itu untuk transparansi informasi KPU ya, supaya semua tahu itulah. Selain itu juga ada Sirekap. Sirekap itu sistem informasi aplikasi yang membantu KPU dalam melaksanakan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS. Nah, ini seperti kuekonnya KPU, tetapi ini adalah tidak menjadi dasar bahwa ini tidak menjadi dasar untuk supaya apa? Oh ini berarti ini sudah benar, bukan ya, bukan hasil akhir gitu maksudnya ya. Ini adalah sebagai quick count kita untuk inilah, untuk supaya kita tahu itu aja. Jadi sebagai dasar tetap rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pilkada yang dilaksanakan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota dan di tingkat provinsi. Gitu. Oh, baik Ibu Sofi. Kemudian memang pada saat pemilu itu semua tahapan kita kan secara ini ya terintegrasi dengan KPU RI ya Bu ya. Jadi kita tinggal menerima aplikasi itu kemudian diterapkan di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi seperti itu. Jadi memang terpusat ya Bu ya. Iya baik Bu Sofi. Kemudian mungkin saya tambahkan ya Bu Sofi, untuk berbagai macam aplikasi teknologi informasi yang ada di KPU itu terpusat menjadi satu dan bisa diakses oleh publik itu melalui infopemilu.kpu.go.id. Nah, mungkin teman pemilih di rumah belum tahu, ada yang belum tahu mungkin ya, bisa mengakses semua informasi tentang mulai dari pemilihan tahun 2018, 2019, kemudian 2024. Calonnya siapa, yang jadi siapa, itu bisa diakses semuanya di sana. Jadi memang sudah dioptimalkan ya Bu ya oleh KPU seperti itu. Kami bisa berusaha untuk semaksimal mungkin bisa melayani yang lebih baik tentunya seperti itu. Ya, baik Ibu Sofi. Jadi teman pemilih, dari keterangan Bu Sofi tadi ya, dari penjelasan Bu Sofi, kita tahu bahwa aplikasi atau teknologi informasi yang dipakai oleh KPU selama tahapan di Pilkada 2024 khususnya untuk divisi teknis itu ada 3 ya kan. Pencalonan itu kita memakai aplikasi namanya Silon, kemudian untuk dana kampanye dan kampanye itu kita memakai SIKADK, dan kemudian yang terakhir ada Sirekap dalam proses rekapitulasi perolehan suara. Nah, kemudian Bu Sofi, kira-kira ada nggak sih aplikasi yang masih dipakai atau masih berlangsung nih meskipun setelah tahapan pilkada itu selesai? Ada sih, namanya SIPOL, yaitu Sistem Informasi Partai Politik. Ini yaitu memutakhirkan data kepengurusan dan data keanggotaan partai politik. Ini kita setiap 3 bulan sekali memutakhirkan data tersebut. Jadi seandainya nanti ada yang berubah kepengurusannya atau berubah keanggotaannya, kita akan buat berita acara pleno yang ditandatangani oleh komisioner KPU Kota Kediri dan kita upload ke SIPOL tersebut. Gitu Mbak Nele. Baik Bu Sofi. Jadi ini istilahnya yang memperbarui kepengurusan, keanggotaan itu partai politiknya sendiri ya Bu ya. Betul. Jadi mereka punya akun, punya hak akses ke SIPOL itu sendiri. Ini di tingkatan pusat ya Bu Sofi ya. Iya, yang punya akunnya hanya pusat. Oke, baik Bu Sofi. Demikian teman pemilih,
bincang singkat kita bersama Ibu Adib Zaimatu Sofi, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Oh ya Bu, sebelumnya mungkin ada yang ingin disampaikan nih Bu nih kepada teman pemilih. Iya Mbak Nelly, terima kasih. Saya yang pertama, harapan kami KPU Kota Kediri pada pemilu dan pemilihan yang akan datang bisa menyajikan informasi kepada masyarakat secara terbuka, transparan, dan mudah diakses tentunya sesuai tagline KPU, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan menghasilkan pemilu dan pemilihan sesuai harapan warga Kota Kediri khususnya. Wow, baik, terima kasih Bu Sofi. Baik teman pemilih, kita cukupkan sekian podcast kali ini. Terima kasih kepada teman pemilih karena sudah menyempatkan waktu untuk nonton podcast kita ya. Jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan like, komen di channel YouTube kita. Atau kalau misalnya teman pemilih ada yang punya ide nih, KPU coba dong bahas ini, bahas apa, bahas itu, boleh tinggalkan komen ya di channel YouTube kita. Terus pastikan update terus info pemilu dan pemilihan hanya di medsos resmi KPU Kota Kediri. Ke Kediri beli lele. Cakep. Jumpa lagi di podcast selanjutnya ya Le. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.